Rabies merupakan penyakit zoonosis atau penyakit yang ditularkan dari hewan kepada manusia. Penyakit ini disebabkan oleh Lissa virus, sebuah virus berbentuk peluru yang biasa menjangkiti mamalia. Rabies sudah dikenal sejak 2000 tahun sebelum Masehi dan termasuk salah satu penyakit tertua di dunia. Nama Lissa virus sendiri diambil dari nama Dewi Lissa yang terkenal sebagai Dewi Kemarahan dalam mitologi Yunani. Beberapa hewan yang dilaporkan bisa terkena rabies adalah hewan peliharaan dan peternakan seperti kucing, anjing, sapi, kambing, dan kuda, serta beberapa hewan liar seperti kelelawar, rubah, monyet, rakun, sigung, biwara, koyote, dan hewan mamalia lainnya. Rabies biasanya menular dari hewan ke manusia melalui gigitan atau cakaran hewan, bisa juga masuk melalui luka terbuka atau lapisan mukosa pada manusia seperti mata dan mulut yang terkena air liur hewan yang terjangkit rabies. Pernah pula dilaporkan kasus penularan akibat transplantasi organ dari seorang penderita rabies. Badan Kesehatan Dunia WHO mencatat bahwa 99% kasus rabies pada manusia disebabkan oleh anjing. Sementara di Indonesia, Kementerian Kesehatan menyebut 95% kasus disebabkan karena gigitan anjing. Oleh karena itu, cara pencegahan yang paling maksimal adalah dengan memberikan vaksinasi kepada hewan peliharaan kita, terutama anjing. Justru yang paling berperan adalah dari kesehatan hewannya, agar bisa memastikan hewan-hewan yang penular rabies, termasuk anjing itu, sudah tervaksinasi. Jadi bukan di orangnya. Kalau di kesehatan manusianya sendiri, kami itu kan dihilir ya. Dihilir, jadi urusannya lebih ke arah kalau digigit kan. Tapi yang penting kan jangan ada yang menggigit dulu. Saat seseorang terpapar virus rabies, terdapat 5 fase yang bisa terjadi. Mulai dari inkubasi, fase prodormal, fase neurologikal akut, koma, dan kematian. Fase inkubasi terjadi dalam waktu yang berbeda, paling cepat 5 hari dan terpanjang selama 2 tahun. Namun dalam kebanyakan kasus, inkubasi terjadi selama 2 hingga 8 minggu. Pada fase ini, virus masih berada di tempat gigitan atau tempat masuknya virus dan belum muncul gejala. Jika tidak segera dilakukan intervensi, maka penderita rabies akan masuk ke fase prodormal. Virus mulai memasuki sistem saraf pusat dan akan muncul beberapa gejala seperti demam, sakit kepala, keletihan hebat, gangguan sistem pencernaan, dan rasa tidak nyaman di bagian yang digigit hewan atau tempat masuknya virus. Proses ini berlangsung selama 2 hingga 10 hari. Fase ketiga adalah fase yang sudah sulit untuk mendapatkan pertolongan karena virus sudah bereplikasi dan memasuki sel saraf pada otak. Akan muncul gejala khas seperti hidrofobia atau takut terkena air, aerofobia atau takut terkena angin, serta fotofobia atau takut cahaya. Fase neurologikal akut akan berlangsung selama 2 hingga 10 hari sebelum pasien mengalami koma dan kesulitan bernafas dan meninggal. Untuk mencegah kematian, setelah digigit hewan yang berpotensi membawa virus rabies atau saat masih dalam fase inkubasi, segera cuci luka dengan air mengalir selama 15 menit menggunakan sabun, deterjen, atau larutan povidon iodin untuk mencegah virus berkembang biak. Kenapa harus air mengalir? Karena tadi anggapannya adalah ketika sedang dicuci, air mengalir itu akan memudarkan virus-virus yang memang masih menempel pada luka. Gitu. Memang ada dua, bisa aja virus sudah masuk nih ke dalam tubuh, itu nggak bisa. Tapi kalau virus-virus yang masih nempel di luka terbuka di luar, harapannya dengan dicuci lalu dengan air mengalir itu teralirkan dan terbuang. Setelah itu, segera datangi fasilitas layanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan vaksinasi anti-rabies dan serum anti-rabies. Jika di Fasiankes tersebut belum tersedia vaksin, mintalah untuk dirujuk ke Fasiankes yang menyediakan vaksin dan serum. Prinsipnya virus itu dapat sembuh sendiri. Tapi tadi apakah tubuh kita kuat untuk melawan virus itu atau enggak? Nah, dengan adanya serum itu dibantu
setidaknya biar virus cepat mati lah, seperti itu. Jadi penyuntikan serum ini ada beberapa tahap ya. Jadi nggak sekali, jadi diulang 1-2 bulan berikutnya, ada sampai 3 bulan untuk mendapatkan penguatan berikutnya. Nah, selama perawatan terutama kan tadi ada luka nih ya, kalau misalkan terkena gigitan kita harus rawat luka dengan baik. Jangan sampai luka itu malah jadi infeksi lagi berikutnya. Rabies bisa disembuhkan jika penanganan dilakukan secara cepat dan tepat. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.